Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Yusuf dan teman-teman. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yakni terkait peran sistem informasi dan teknologi informasi pada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara. Nah, lanjut, ada anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Aswar Rafi Gujarjati dengan NRP 50242410. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Mirashid Dirwan Syarfi dengan NRP 50232 41105. Perkenalkan nama saya Ardiano Fafaras dengan NRP 50222241181. Nah, perkenalkan saya Raden Muhammad Raisa Wirabuana dengan NRP 50262410977. Perkenalkan nama saya Rafli Saputra dengan NRP 5022241099. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, akan saya buka dengan pendahuluan. Pendahuluan. Sistem informasi perkara, Sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP adalah solusi teknologi yang dirancang untuk mendukung proses administrasi dan manajemen perkara secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, mempercepat mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga peradilan. Proses ini mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Peran sistem informasi dan teknologi informasi dalam implementasi SIPP sangatlah signifikan, terutama dalam mendorong transformasi digital pada sektor pemerintahan. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan data dan informasi, tetapi juga memberikan peluang strategis bagi peningkatan akuntabilitas, efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Lalu dilanjutkan pada survei kebutuhan. Nah, di SIP ini, pengguna utamanya itu ada pihak internal peradilan seperti hakim dan staf administrasi, tapi mostly mostly yang mengoperasikan staf administrasi. Lalu masyarakat umum, terutama yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara yang membutuhkan akses terhadap informasi perkara. Lalu ada advokat dan lembaga hukum yang membutuhkan transparansi untuk memastikan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan user dalam SIP ini yaitu infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, ada ada user user interface atau antarmuka yang lebih friendly karena diperuntukkan untuk masyarakat. Lalu optimalisasi integrasi data karena basisnya dari aplikasi ini yaitu informasi atau data. Gitu. Lalu ada visi. Visi dari SIP ini yaitu menjadi solusi teknologi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia. Lalu misinya untuk menunjang visi itu yaitu memastikan transparansi informasi, yang mana yaitu SIP ini menyediakan akses informasi perkara secara update kepada masyarakat sekaligus menjamin keterbukaan proses hukum. Lalu yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data, di mana sistem ini jelas-jelas menyimpan data-data perkara dari masyarakat yang bersangkutan. Kemudian kemudian misinya memperluas akses teknologi dalam peradilan, yaitu memberikan pengalaman user yang mudah dipahami oleh berbagai kelompok untuk mengakses terkait peradilan. Kemudian ada beberapa fungsi. Nah, fungsi yang paling harus ada yaitu di sini ada manajemen data perkara, yang mana sudah saya sebutkan sebelumnya, pada sistem ini menyimpan dan mengelola data dari perkara masyarakat. Kemudian, setelah itu laporan analitik dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memberikan laporan yang
based on data tersebut untuk membantu pemerintah karena basisnya atau dasarnya sistem ini membantu pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam bidang peradilan atau perkara. Jadi ini membantu pemerintah menyusun kebijakan. Lanjut. Kemudian ada prioritas yang kedua itu should, yaitu publikasi, di mana publikasi ini lebih ke memberikan transparansi kepada masyarakat dengan merilis putusan yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian ada keamanan data. Keamanan data ini tentunya yang harus dimiliki, yang harus dimiliki, tapi lebih ke general karena semua nggak hanya SIP, tapi semua yang berhubungan dengan aplikasi harus punya keamanan data. Makanya masuk ke prioritas kedua. Yuk. Lalu ada fitur nice to have atau fitur yang ketiga, prioritas yang ketiga yaitu antarmuka yang menarik atau user interface yang menarik, di mana agar dapat memudahkan pegawai pemerintah agar lebih familiar dengan tampilan webnya atau aplikasinya. Jadi selanjutnya adalah studi kelayakan sistem. Studi ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat diimplementasikan dengan baik dan memenuhi berbagai kebutuhan. Ada 4 aspek utama yang dianalisis, yaitu yang pertama aspek hukum. Jadi SIP dirancang sesuai aturan yang berlaku seperti UU ITE dan perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data dan legalitas sistem. Jika ada pihak ya, jika ada pihak ketiga yang terlibat, kontraknya juga dipastikan sah secara hukum. Next. Yang kedua adalah kelayakan teknis. Infrastruktur seperti server, jaringan, dan perangkat keras dinilai memadai. Sistem ini kompatibel dengan sistem lain yang sudah ada dan fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan teknologi di masa depan. Next. Kemudian adalah kelayakan operasional. Jadi SIP dirancang agar mudah digunakan oleh hakim, panitera, dan staf pendukung lainnya. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem lain untuk mendukung efisiensi kerja dan mempermudah proses operasional. Next. Kemudian ada kelayakan ekonomis, biaya pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan dihitung secara rinci. Hasilnya menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh seperti efisiensi kerja dan penghematan biaya yang diharapkan jauh lebih besar daripada investasi yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada diagram fungsional dan tabel fungsional. Di diagram fungsional sendiri terbagi menjadi 4 dalam SIP, yaitu penggunaan sistem, kemudian sistem informasi penelusuran perkara, teknologi informasi dan aksesibilitas publik, dan transparansi. Untuk di penggunaan sistem sendiri terdapat hakim, panitera, admin, dan publik. Kemudian di bagian sistem informasi penelusuran perkara, terdapat pengelolaan data perkara, status kasus. Kemudian di teknologi informasi terdapat server dan jaringan, keamanan data, dan integrasi sistem. Dan yang terakhir di aksesibilitas publik dan transparansi terdapat informasi kasus publik dan laporan kasus. Kemudian untuk di tabel fungsionalnya sendiri, untuk fungsi yang pertama penggunaan sistem, deskripsinya yaitu berbagai pihak yang menggunakan atau berinteraksi dengan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP SIP. Kemudian selanjutnya ada hakim, panitera, admin publik, yaitu menggunakan SIP sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti hakim menggunakan untuk menelusuri dan mengakses informasi terkait perkara yang akan mereka tangani. Kemudian panitera bertanggung jawab untuk mencatat dan memperbarui informasi perkara. Admin bertugas untuk mengelola pengguna dan akses dalam sistem, kemudian publik juga bisa untuk mengakses informasi tentang perkara atau status. Kemudian sistem informasi penelusuran perkara, yaitu untuk mengelola, menyimpan, dan menelusuri data perkara. Di bawahnya ada pengelolaan data perkara, yaitu menyimpan data perkara. Kemudian selanjutnya ada informasi status kasus, yaitu untuk menyediakan informasi perkara untuk masyarakat dan beberapa kepentingan lainnya.
Selanjutnya ada teknologi informasi, yaitu infrastruktur digital yang mendukung operasional SIPP atau SIP. Di bawahnya ada server dan jaringan, yaitu untuk mendukung operasional SIP dan memastikan sistem berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada keamanan data, melindungi data perkara dari akses yang tidak sah. Kemudian selanjutnya ada integrasi sistem, yaitu proses-proses tertentu seperti sidang atau pembaruan status perkara yang dilakukan secara otomatis dalam SIP. Kemudian selanjutnya ada aksesibilitas publik dan transparansi. SIP bisa diakses oleh masyarakat luas, terutama mengenai status perkara seperti sidangnya akan dilakukan atau sidang sudah selesai. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya ada informasi kasus publik, yaitu masyarakat umum bisa melihat status perkara yang ada dalam SIP tersebut. Kemudian yang terakhir ada laporan kasus, yaitu laporan kasus atau perkara dapat diakses masyarakat serta mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada peran dan strategi pemanfaatan sistem informasi. Baik, peran dan strategi pemanfaatan sistem informasi. Peran, peran sistem informasi. Slide. Peran sistem informasi dalam SIPP utamanya adalah untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan data perkara secara real-time dan akurat, memungkinkan pengelolaan data perkara mulai dari tahap awal hingga akhir secara terstruktur, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manual. Selain itu, SIPP juga mendukung transparansi informasi kepada publik. Selanjutnya, strategi pemasaran sistem informasi dalam SIPP difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat sistem melalui beberapa pendekatan, yaitu ada tiga. Pertama, dilakukan integrasi sistem dengan berbagai platform yang mendukung agar data dapat dikelola secara holistik. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara maksimal. Ketiga, penerapan standar keamanan informasi guna melindungi kerahasiaan dan integritas data perkara. Selain itu, penerapan SIPP perlu didukung oleh komitmen institusi dalam menjaga keberlanjutan sistem melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala, seperti lembaga hukum. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SIPP tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai katalis untuk perubahan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan berbasis teknologi. Dan selanjutnya ada peran dan strategi pemanfaatan teknologi informasi. Pertama adalah peran. Teknologi informasi berperan penting dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi penelurusan perkara atau SIPP, SIP. Dengan teknologi ini, data perkara dapat dikelola secara digital, meningkatkan efisiensi administrasi pengadilan melalui integrasi berbagai sistem seperti e-court dan e-filing. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan akses data perkara secara real-time dan transparan bagi masyarakat yang sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Lebih jauh, teknologi informasi mendukung keamanan data melalui penerapan protokol enkripsi dan sistem keamanan berbasis ISO 27001, memastikan perlindungan data yang sensitif. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Oh, maaf, sebenarnya itu typo. Jadi itu strategi pemanfaatan ya. Oh, pemanfaatan, maaf. Oke, Lanjut. lanjut. Hmm, udah. Strategi pemanfaatan teknologi informasi pada ini dibaca gimana? SIPP. SIPP berfokus pada penerapan teknologi yang mendukung keamanan dan perlindungan data, terutama dalam aspek cyber security. Mengingat SIPP menyimpan informasi perkara sensitif, penggunaan enkripsi data menjadi langkah utama untuk melindungi informasi dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Sistem firewall dan deteksi intrusi juga diterapkan untuk memantau ancaman eksternal yang dapat membahayakan integritas data. Oke, di penutup.
Baik, penutupnya yaitu sistem informasi dan teknologi informasi sangat penting dalam sistem informasi penelusuran perkara dan diharapkan dapat beroperasi secara efisien serta mendukung kelancaran olah perkara dengan memahami kebutuhan dan mengatur fungsi-fungsi prioritas. Dengan strategi yang tepat, SIPP dapat membantu pengadilan menjadi lebih responsif dan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini menyarankan peningkatan terus-menerus pada SIPP baik secara teknis maupun operasional agar tetap memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan perkembangan di masa mendatang. Baik, berikut ini adalah contoh atau demo dari sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya. Di sini di berandanya dijelaskan ada data seluruh perkara yang ada di Kota Surabaya, yaitu di tabelnya ada nomor, kemudian ada nomor perkara, ada tanggal register, kemudian klasifikasi perkara, dan kemudian ada dan status perkara, nama proses, serta ada linknya. Di link ini juga disediakan detail terkait perkara tersebut. Di sini dicontohkan ada data umumnya, kemudian ada penetapannya, kemudian ada jadwal sidang, serta ada barang bukti, ada riwayat perkara, dan biasanya di sini juga ditampilkan ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini di sebelah beranda juga terdapat perdata umum, terdapat perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan bantahan, perdata permohonan. Kemudian selanjutnya di sampingnya juga terdapat perdata khusus yaitu ada hak kekayaan intelektual, kemudian ada kepailitan dan PKPU, selanjutnya ada pengadilan hubungan industrial atau PHI, selanjutnya juga ada KPPU. Selanjutnya di jenis selanjutnya ada pidana yaitu pidana biasa, yang kedua ada pidana singkat, yang ketiga ada pidana cepat, yang keempat ada pidana pra peradilan, kemudian yang terakhir ada perkara lalu lintas. Selanjutnya juga ada pidana khusus, yaitu yang pertama ada pidana anak, kemudian ada tindak pidana korupsi, pidana perikanan, dan ya. Kemudian di jadwal sidang, di sini juga sudah dijelaskan, yaitu terdapat ada tanggal sidangnya, kemudian nomor perkara, sidang keliling, kemudian ada ruangannya, ada agenda, serta ada detailnya. Untuk di laporannya sendiri, terdapat ada laporan statistik perkara, serta ada laporan banding perkara. Untuk di laporan statistik perkara sendiri ada tabel yang berisikan klasifikasi, kemudian sisa bulan lalu, selanjutnya ada perkara masuk, putus, minutasi, belum minutasi, serta sisa. Kemudian yang terakhir ada delegasi, delegasi keluar dan delegasi masuk. Seperti yang ada di presentasi atau ya, yang ada di presentasi, maksud saya. Yang isinya ada pengadilan negeri tujuan, nomor perkara, tanggal surat pengantar, nomor surat pengantar, jenis delegasi, serta ada link yang berisikan detail. Apakah ada tambahan? Ya, cukup ya. Udah lumayan lengkap fiturnya ya. Jadi, oleh karena itu, saya tutup presentasinya. Sekian presentasi tugas dari kami mengenai peran Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.